Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan namaku Lutfia Anggainisya dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Jadi, di sini aku akan menerangkan sedikit tentang mudharabah. Mudharabah berasal dari kata dorob yang berarti memukul atau berjalan. Secara istilah, mudharabah berarti akad antara dua orang untuk kerjasama dalam usaha perdagangan, di mana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha, dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Ada juga nih pendapat tentang mudharabah dari para ulama fikih. Mudharabah menurut para ulama fikih secara istilah adalah pemilik harta menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang telah disepakati. Selanjutnya ada rukun mudharabah. Kira-kira rukunnya apa aja ya? Rukun mudharabah ada 6. Pertama, ada pemilik modal atau biasa disebut shahibul mal, ada pemilik usaha atau mudharib, proyek atau usaha atau amal, modal atau ra'sul mal, ada ijab qabul atau sikhat, dan terakhir nisbah bagi hasil. Lanjut ke syarat mudharabah. Syarat mudharabah ada 2 macam. Pertama, modal dan keuntungan. Syarat modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, harus berbentuk tunai bukan hutang, dan modal harus diserahkan kepada mudharib untuk memungkinkannya melakukan usaha. Lalu ada syarat keuntungan. Pertama, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti. Kedua, kesepakatan rasio persentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak. Terakhir, pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah mudharib mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada robal mal. Sekarang kita lanjut ke macam-macam mudharabah. Kira-kira apa aja ya? Yuk kita lihat. Pertama ada mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah ini adalah mudharabah di mana pemilik modal memberikan kebebasan terhadap pengelola modal dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah jenis ini juga disebut dengan investasi tidak terikat. Lalu ada mudharabah muqayyadah. Mudharabah jenis ini di mana pemilik modal memberikan batasan terhadap pengelola modal dalam hal modal, cara, atau objek investasi atau sektor bisnis. Dan ada mudharabah mustarokah. Mudharabah jenis ini adalah keadaan di mana pengelola modal menyertakan modal dalam bentuk kerjasama investasi. Di awal kerjasama, akad yang disepakati merupakan akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik modal. Dalam bermudharabah, ada ketentuan yang harus kita lakukan. Pertama, ada pelaku. Kedua, ada objek mudharabah. Ketiga, ada ijab qabul atau serah terima. Dan keempat, ada nisbah keuntungan. Terus kira-kira kapan ya akad mudharabah berakhir? Akad mudharabah berakhir apabila pertama, masing-masing pihak menyatakan akad batal. Kedua, salah seorang yang berakad meninggal dunia. Ketiga, salah seorang yang berakad kehilangan kecakapan bertindak hukum, misalnya gila. Lalu keempat, apabila modal habis di tangan shahibul mal sebelum dikelola oleh mudharib. Dan terakhir, menurut Imam Abu Hanifah, mudharabah berakhir apabila shahibul mal murtad.
Oke, segini aja pembahasan dariku tentang mudharabah. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.